Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan materi tentang lease financing. Anggota-anggota yang akan mempresentasikannya ada yang pertama, yaitu Christophorus Hans Raharja dengan NIM 19087, kemudian ada Venantia Dwi Chandra 19098, kemudian ada Agnes Dian Ari Kusuma Niningrat Tias 19109, kemudian ada Maya Okinawati 19112, kemudian saya sendiri Grisalius Merian 19119, kemudian ada Anastasia Hendarto Putri 19121, dan yang terakhir ada Merina Nabila Saputri 19123. Leasing adalah perjanjian kontrak antara pihak yang menyewakan dengan pihak yang menyewa aset tertentu. Perjanjian menetapkan bahwa penyewa mempunyai hak untuk menggunakan aset tertentu, kemudian sebagai imbalannya penyewa membayar sejumlah kas tertentu untuk setiap periodenya ke pihak yang menyewakan. Pihak yang menyewakan bisa pihak yang memproduksi aset tersebut, bisa juga pihak independen yang membeli aset dari perusahaan yang memproduksi aset tersebut lalu menyewakannya lagi. Contohnya, misal rumah sakit ingin menggunakan seperangkat komputer untuk kegiatan operasionalnya. Rumah sakit tersebut bisa memperoleh komputer dengan jalan membeli komputer tersebut. Alternatif lainnya, rumah sakit tersebut menyewa komputer dari perusahaan leasing. Perusahaan tersebut membeli komputer dari perusahaan komputer seperti Acer atau IBM, kemudian menyewakannya ke rumah sakit tersebut. Leasing semacam itu juga disebut sebagai sewa guna langsung atau direct leasing. Kemudian saya akan membahas mengenai penentuan besarnya sewa. Pendapatan perusahaan leasing diperoleh dari penghematan pajak melalui depresiasi dan biaya sewa. Depresiasi bisa dipakai sebagai pengurangan pajak, kemudian penghematan pajak karena depresiasi tersebut dapat dihitung present value-nya. Sebagai contoh, suatu perusahaan leasing bermaksud menawarkan sewa guna kepada perusahaan yang membutuhkan peralatan mesin. Peralatan tersebut mempunyai harga 5 juta dengan usia 5 tahun. Tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh perusahaan leasing adalah 10% setelah pajak. Peralatan tersebut didepresiasi dengan garis lurus dan tidak ada nilai sisa pada akhir periode. Diketahui pula, tingkat pajak adalah 30%. Dapat menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mengetahui present value penghematan pajak dari depresiasi tersebut. Berikut merupakan tabel perhitungan present value penghematan pajak dari depresiasi. Seperti yang teman-teman lihat, dalam tabel tersebut terdapat 5 kolom. Kolom pertama berisikan tahun, itu sesuai dengan usia peralatan mesin, yaitu 5 tahun. Kemudian di kolom kedua itu depresiasi per tahunnya, didapat dari 5 juta dibagi dengan 5 tahun, menghasilkan angka 1 juta rupiah per tahunnya. Kemudian di kolom ketiga ada penghematan pajak, itu didapat dari depresiasi dikalikan dengan tarif pajak. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, depresiasinya per tahun itu 1 juta, itu akan dikalikan dengan 30% yang merupakan tarif pajak, menghasilkan angka Rp300.000 per tahunnya. Kemudian di kolom keempat itu present value 10%. Kita dapat mengisinya dengan melihat tabel PVIP dari tahun pertama hingga tahun kelima. Kemudian di kolom kelima itu ada present value penghematan pajak, didapat dari hasil perkalian antara angka yang ada di penghematan pajak dengan angka yang ada di present value di kolom keempat. Kemudian jika sudah dikalikan di tiap-tiap tahunnya, akan kita jumlahkan dan menghasilkan angka sebesar Rp1.137.236. Kemudian angka ini akan menjadi pengurang dari harga peralatan mesin, yaitu 5 juta, sehingga menghasilkan angka Rp382.764 yang kemudian akan dibebankan ke sewa guna pada perhitungan berikutnya.
Untuk yang selanjutnya, kita akan mencari biaya sewa sesudah pajak. Misalkan pembayaran sewa dimulai pada awal tahun dan dibayar sebanyak 5 kali. Berikut merupakan skema aliran kas perusahaan leasing. Dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan 10%, tugas kita adalah mencari nilai X sehingga total present value dari X sama dengan Rp3.862.764. Dengan kata lain, kita akan menghitung sebagai berikut ini. Rp3.862.764 sama dengan X plus X P Viva 10% dikali 5 tahun. Kemudian untuk mengetahui besarnya P Viva, kita dapat melihat tabel atau dapat menghitung dengan kalkulator P Viva menghasilkan angka 3,1699, itu yang merupakan P Viva-nya. Kemudian nanti kita langsung jumlah hitung menghasilkan angka X sama dengan 926.352,2 yang merupakan biaya sewa sudah pajak. Dari perhitungan sebelumnya, kita dapat mengetahui biaya sewa sesudah pajak yaitu sebesar Rp926.352. Itu sudah dibulatkan. Kemudian dengan pembayaran sewa guna sebesar angka tersebut, perusahaan leasing bisa memperoleh tingkat keuntungan sebesar 10%. Sebagai kesimpulannya, jika perusahaan leasing ingin memperoleh tingkat keuntungan yang lebih tinggi, maka perusahaan leasing tersebut bisa menetapkan biaya sewa yang lebih besar dari jumlah tersebut. Kemudian yang selanjutnya keputusan sewa versus beli. Misalkan PT Arta memutuskan untuk membeli mesin baru dengan nilai 5 juta dengan usia ekonomis 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Saat ini, manajer PT Arta sedang mempertimbangkan apakah menggunakan leasing atau pinjaman dan kemudian membeli aset tersebut. Perusahaan leasing menawarkan sewa sebesar Rp1.323.360 per tahun selama 5 tahun dan pembayaran leasing dimulai pada awal tahun. Jika perusahaan meminjam, perusahaan bisa memperoleh pinjaman sebesar 5 juta. Pinjaman dilunasi dengan cicilan yang sama per tahunnya sebesar Rp1.466.432 selama 5 tahun. Dan pembayaran cicilan pinjaman dimulai pada akhir tahun pertama. Lalu mana yang akan dipilih, leasing atau membeli aset? Mari kita lihat tabel berikut ini. Pada baris pertama menunjukkan biaya sewa sebesar Rp1.323.360 dan pembayaran dimulai dari awal tahun atau tahun ke-0. Seperti yang dituliskan pada soal, dibayar selama 5 kali. Jadi ditulis dari tahun 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang baris kedua yaitu penghematan pajak. Ini kita hitung dari 30% besarnya pajak dikali dengan biaya sewa. Jadi 30% dikali Rp1.323.360 ketemu Rp397.008. Di sini biaya sewa digunakan sebagai pengurang pajak. Kemudian baris ketiga menunjukkan biaya sewa bersih yang diperoleh dari biaya sewa dikurang dengan penghematan pajak. Jadi dari Rp1.323.360 dikurang dengan Rp397.008, itu ketemu hasilnya biaya sewa bersih yaitu Rp926.352. Kemudian yang pada baris terakhir yaitu present value biaya sewa dengan diskon factor sebesar 10%. Nah, di sini present value-nya dihitung seperti yang sebelum-sebelumnya atau seperti biasanya. Setelah dihitung present value-nya dari tahun 0 sampai tahun ke-5, maka ketemu present value biaya sewa leasing bersih, yaitu sebesar Rp4.013.216. Kemudian, jika perusahaan menggunakan utang, maka kita harus menghitung bunga yang dibebankan untuk setiap periodenya. Setelah bunga dihitung, maka kita bisa menghitung penghematan pajak.
karena pembayaran bunga untuk setiap periodenya. Cicilan pinjaman yaitu sebesar Rp1.466.432. Cicilan ini digunakan sebagian untuk membayar utang dan sebagian lagi digunakan untuk membayar cicilan pokok pinjaman. Berikut tabel alokasi amortisasi pelunasan hutang bisa dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya adalah alokasi amortisasi pelunasan piutang. Perusahaan memperoleh pinjaman sebesar 5 juta dengan cicilan per tahun 1.466.432 dan bunga yang harus dibayarkan adalah 14,29%. Perhatikan tabel 3. Cicilan per tahunnya adalah Rp1.466.432 dan bunganya adalah 714.500 yang berasal dari 5 juta pada saldo pinjaman akhir tahun dikali dengan 14,29%. Maka, alokasi untuk cicilan pinjamannya adalah 715.932 yang berasal dari 1.466.432 dikurangi dengan bunga yaitu 714.500. Maka, pada saldo pinjaman akhir tahun berkurang menjadi 4.248.68 rupiah yang berasal dari 5 juta pada saldo pinjaman akhir tahun dikurangi dengan 751.932 pada alokasi untuk cicilan pinjaman. Prosedur yang sama digunakan terus-menerus sampai akhir tahun kelima. Karena selisih pembuatan, maka cicilan pada tahun kelima ditetapkan menjadi 1.466.429, sehingga total alokasi pinjamannya adalah 5 juta. Perhatikan bahwa pembayaran bunga semakin kecil pada akhir masa pinjaman. Selanjutnya adalah schedule aliran kas untuk pembelian aset dengan utang. Jika perusahaan menggunakan utang dan membeli aset, maka ada dua penghematan pajak yang bisa diperoleh, yaitu depresiasi dan pembayaran bunga. Aset didepresiasi dengan garis lurus selama 5 tahun dan tidak ada nilai residu. Maka perhatikan tabel 4. Pada baris pertama ada depresiasi sebesar 1 juta yang berasal dari 5 juta dibagi 5 tahun. Nah, baris kedua ada bunga yang berasal dari tabel 3. Maka baris ketiga ada total dari depresiasi dengan bunga. Yang keempat ada penghematan pajak yang berasal dari total pada baris ketiga, yaitu depresiasi ditambah dengan bunga yang akan dikalikan dengan 0,3. Pada baris kelima, ada cicilan pinjaman yang berasal dari tabel 3. Nah, yang keenam adalah pembayaran efektif, berasal dari cicilan pinjaman dikurangi dengan penghematan pajak. Maka di akhir ada present value pembayaran efektif, yang totalnya adalah 3.863.155. Karena present value mengeluarkan kas untuk alternatif utang dan membeli lebih kecil dibandingkan dengan present value leasing, maka alternatif utang dan membeli aset terlihat lebih menarik dibandingkan dengan alternatif leasing. Selanjutnya ada analisis kas tambahan dan analisis NPV. Pada tabel 5 adalah analisis kas tambahan atau incremental leasing versus beli aset utang. Pada leasing berasal dari biaya sewa dari tabel 2. Dan beli utang berasal dari pembayaran efektif pada tabel 4. Selisihnya adalah selisih leasing dan beli utang yang akan dibawa pada baris pertama pada tabel 6 pada analisis leasing versus beli aset utang.
Nah, di baris kedua ada present value sebesar 10% yang akan ditotalkan menjadi total NPV. Maka IRR-nya adalah 7%. Kemudian saya akan membahas tentang beberapa alasan mengapa sih perusahaan itu harus melakukan leasing. Nah, jika pasar modal sempurna, maka leasing maupun pinjaman utang mempunyai hasil yang sama. Dengan kata lain, perusahaan akan indifference atau sama saja antara leasing dan dengan utang. Tetapi, jika ada ketidaksempurnaan pasar, maka leasing bisa menjadi alternatif sumber dana yang lebih menarik dibandingkan dengan utang dalam beberapa situasi. Berikut ini ada beberapa alasan yang benar kenapa perusahaan melakukan leasing. Nah, yang pertama yaitu alasan yang masuk akal. Alasan yang pertama adalah perbedaan pajak. Jika tingkat pajak antar perusahaan berbeda atau asimetris pajak, maka leasing bisa menjadi pilihan sumber pendanaan. Jika asimetris pajak semakin besar, maka leasing menjadi semakin menarik. Pajak yang berkaitan dengan kepemilikan aset yang dibeli dengan utang diturunkan dari penghematan pajak karena depresiasi dan biaya bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Jika penghematan pajak karena kedua faktor tersebut sama untuk semua perusahaan, maka keputusan leasing atau utang akan sama saja bagi perusahaan. Nah, jika perusahaan mempunyai tingkat pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lain, perusahaan dengan pajak yang lebih tinggi tersebut bisa bertindak sebagai perusahaan leasing, yaitu membeli aset dengan menggunakan utang, kemudian menyewakan ke perusahaan dengan tingkat pajak yang lebih rendah. Perusahaan leasing tersebut bisa memanfaatkan penghematan pajak lebih efektif. Kemudian, perusahaan tersebut menyewa perusahaan penyewa atau leasee yang akan memperoleh biaya sewa yang lebih rendah atau hasil transfer penyewaan pajak dari lessor. Nah, jika leasee membeli sendiri aset tersebut, leasee tidak bisa memanfaatkan penghematan pajak dengan efektif karena tingkat pajaknya lebih rendah. Nah, dengan menggunakan leasing tersebut secara efektif akan membayar biaya yang lebih rendah daripada jika leasee membeli sendiri aset tersebut. Keduanya dengan demikian memperoleh manfaat. Kemudian, alasan yang kedua adalah biaya kebangkrutan. Jika terjadi kebangkrutan, posisi perusahaan leasing atau lessor lebih baik dibandingkan dengan pihak pemberi kredit. Nah, lessor mempunyai aset dan bisa menarik kembali aset tersebut jika terjadi kebangkrutan. Sebaliknya, pemberi kredit tidak mudah melikuidasikan aset tersebut jika terjadi kebangkrutan, bahkan jika pinjaman tersebut dijamin oleh aset. Nah, proses kebangkrutan memakan waktu dan juga memakan biaya yang langsung. Sehingga di samping biaya langsung yang harus dikeluarkan oleh pemberi kredit, atau misalnya untuk membayar pengacara atau akuntan, juga ada biaya kesempatan yang hilang karena proses yang memakan waktu. Kerugian semacam itu tidak akan sebesar pada perusahaan leasing. Jika perusahaan yang berisiko tinggi ingin memperoleh pinjaman untuk membeli aset, maka akan semakin tinggi insentif untuk menggunakan leasing dibandingkan dengan pinjaman. Dengan kata lain, perusahaan tersebut akan lebih mudah memperoleh leasing dibandingkan dengan memperoleh pinjaman. Nah, jika perusahaan tersebut memaksa atau meminjam, biaya yang ditanggungkan akan lebih tinggi dibandingkan dengan jika perusahaan tersebut menyewa atau leasing. Dalam beberapa situasi, jika perusahaan pemberi pinjaman atau lessor sama, permohonan pinjaman bisa diubah menjadi perjanjian leasing. Kemudian, alasan yang ketiga adalah mengurangi risiko ketidakpastian. Nah, jika perusahaan membeli aset, kemudian setelah aset tersebut berakhir masa operasinya, maka aset tersebut bisa dijual untuk menghasilkan nilai residu atau residual value. Nilai tersebut dalam beberapa situasi sangat tidak pasti. Nah, dengan demikian perusahaan menghadapi risiko ketidakpastian nilai residual. Jika perusahaan tersebut risk averse atau tidak suka risiko, maka risiko tersebut bisa ditransfer ke pihak lain yang menanggung risikonya lebih baik. Misalnya pihak lessor atau perusahaan leasing bisa menjadi pihak yang bisa menanggung risiko dengan lebih baik, karena biasanya perusahaan leasing lebih besar dan lebih berpengalaman dalam
hal penilaian aset. Situasi semacam itu akan semakin penting bagi perusahaan kecil atau perusahaan yang baru berdiri, di mana aset atau kekayaan pemegang saham relatif belum diverifikasi. Dalam situasi tersebut, transfer risiko menjadi lebih penting karena bisa mengurangi risiko. Untuk perusahaan besar, barangkali situasi seperti itu tidak begitu penting, sehingga insentif untuk leasing tidak terlalu besar atau ceteris paribus. Kemudian, alasan yang keempat adalah biaya transaksi. Misalkan, saya tinggal di Jogja dan menjalankan usaha di Jakarta selama 1 tahun. Saya membutuhkan kantor, kendaraan, aset untuk menjalankan usaha tersebut. Nah, dalam situasi tersebut, akan lebih baik bagi saya untuk menyewa kantor, kendaraan, dan aset lainnya daripada saya harus membeli aset-aset tersebut dan menjual kembali 1 tahun kemudian. Nah, biaya pembuatan kantor leasing jauh lebih rendah daripada biaya pembelian aset yang kemudian menjualnya kembali. Tetapi, masalah yang mungkin timbul dalam munculnya biaya keagenan antara perusahaan yang menyewa dengan perusahaan leasing, perusahaan penyewa bisa menyalahgunakan aset, mengeksploitasi aset tersebut karena perusahaan tersebut tidak berkepentingan dengan nilai residu aset yang disewakan tersebut. Jika situasi tersebut terjadi, perusahaan leasing akan memperoleh aset yang sudah rusak sehingga menurunkan nilai residunya. Untuk mengurangi situasi semacam itu, perusahaan leasing bisa melakukan monitoring terhadap penggunaan aset tersebut. Nah, tetapi monitoring tersebut memerlukan biaya. Nah, biaya monitoring tersebut barangkali sudah dimasukkan ke dalam biaya sewa, tetapi dalam beberapa situasi, biaya monitoring bisa menjadi sangat besar, bahkan lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari leasing. Nah, dalam situasi tersebut, leasing tidak bisa dilakukan. Nah, kemudian, alasan yang tidak benar akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Saya Nastasia Narta Putri, NIM 1921141141, akan melanjutkan tentang alasan yang tidak benar. Yang pertama, laporan keuangan yang lebih baik. Jika leasing tidak dikapitalisasi, maka leasing tidak masuk ke dalam neraca. Jika perusahaan menggunakan utang untuk membeli aset, bukannya sewa, maka utang tersebut akan masuk ke dalam neraca. Secara umum, semakin besar utang, maka laporan keuangan akan semakin nampak lebih buruk. Alternatif leasing dengan demikian nampak akan lebih menarik, karena meskipun kewajiban sama dengan utang, tetapi leasing tidak memperburuk laporan keuangan. Yang selanjutnya, meningkatkan return on asset. Leasing digunakan untuk meningkatkan return on asset dibandingkan dengan utang. Return on asset didefinisikan sebagai laba setelah pajak dibagi total aset. Biaya leasing biasanya lebih rendah dibandingkan dengan gabungan biaya bunga dan biaya depresiasi. Karena itu, laba setelah pajak untuk alternatif leasing akan lebih tinggi dibandingkan dengan laba untuk alternatif utang dan membeli aset. Dari segi pembagi, jika perusahaan membeli aset, maka aset tersebut akan tercatat di neraca. Sebaliknya, jika melakukan leasing, perusahaan tidak akan mencatat aset tersebut di neraca. Total aset akan semakin meningkat yang mengakibatkan pembagi dalam formula return on asset semakin besar. Mengenai pegadaian. Pegadaian merupakan usaha pembayaran dengan jaminan barang bergerak. Perum Pegadaian merupakan perusahaan atau unit usaha yang memperoleh monopoli pelaksanaan usaha pegadaian di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990, tujuan Perum Pegadaian adalah menyediakan pelayanan bagi masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat dan bertujuan untuk yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, mencegah praktek pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Usaha pokok yang dijalankan oleh pegadaian pada dasarnya adalah pinjaman dengan jaminan bergerak. Sasaran yang dituju adalah kelas menengah ke bawah atau kelas pinjaman yang relatif kecil. Jenis-jenis barang yang bisa diterima sebagai barang jaminan yaitu barang-barang perhiasan, barang-barang elektronik, kendaraan seperti sepeda, sepeda motor, mobil, barang-barang rumah tangga seperti barang pecah belah, mesin jahit, mesin motor kapal, tekstil seperti kain batik dan permadani, dan barang-barang lainnya.
Barang jaminan tersebut kemudian ditaruh di gudang pegadaian. Namun terkadang ada situasi di mana prosedur peminjam tidak dilakukan sepenuhnya, sehingga barang tersebut akan sulit dijual atau nilai taksir yang terlalu rendah yang mengakibatkan nilai jual barang jaminan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Pinjaman tingkat sewa modal atau bunga dan jangka waktu pinjaman digolongkan ke dalam 5 golongan. 5 golongan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Golongan pinjaman penggadaian. Golongan A 5.000 sampai 40.000, jangka waktunya 4 bulan. Sewa modal perharinya 1,25% dan maksimum sewa modalnya 10%. Lalu golongan B 40.500 sampai 150.000, jangka waktunya 4 bulan. Sewa modal per 15 harinya 1,75%, sewa maksimum modalnya 14%. Golongan C 151.000 sampai dengan 500.000, jangka waktunya 4 bulan. Sewa modal per 15 harinya 1,75%, maksimum sewa modalnya 14%. Golongan D 510.000 sampai dengan 2,5 juta, jangka waktunya 4 bulan. Sewa modal per 15 harinya 1,75%, maksimum sewa modal 14%. Dan golongan E sampai dengan 2 juta dalam jangka waktu 24 bulan atau 2 tahun. Sewa modalnya per 15 harinya 2% per bulan. Maksimumnya sewa modal tidak ada. Kegiatan leasing yaitu yang pertama menerima jasa taksiran, yaitu memberikan jasa kepada masyarakat yang ingin mengetahui beberapa besar nilai sesungguhnya dari barang yang dimilikinya seperti emas atau berlian. Pelayanan ini merupakan pengembangan lebih lanjut kemampuan penggadaian dalam penilaian suatu barang. Yang kedua, menerima jasa titipan, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan dalam jangka waktu yang lama, misal ingin menaik haji atau keluar kota. Pelayanan ini merupakan pengembangan lebih lanjut kemampuan penggadaian penyimpanan barang-barang jaminan. Yang ketiga, bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga dalam memanfaatkan aset perusahaan dalam bidang bisnis properti, seperti dalam pembangunan gedung kantor dan pertokoan dengan sistem build, operate, and transfer. Yang keempat, kredit pegawai, yaitu kredit yang diberikan kepada pegawai yang berpenghasilan tetap. Sementara itu, diverifikasi dalam sektor pembiayaan yang didasarkan pada kemampuan pembiayaan dalam jumlah kecil belum banyak dilakukan oleh penggadaian persaingan dari lembaga keuangan lainnya seperti BPR yang mempunyai segmen pasar yang hampir sama. Membuat penggadaian harus berpikir keras untuk mengembangkan diri, misal mengembangkan BPR atau BPR syariah, mengembangkan modal ventura dan ajang piutang atau factoring atau usaha-usaha pelayanan keuangan lainnya.